pengembangan Smartbox IoT sebagai asisten ruang pintar dengan fitur AI dan kontrol berbasis web. Yang pertama-tama kita akan memulai menyalakan Smartbox ini dengan cara diaktifkan saklarnya di belakang sini. Kita lihat dulu di sini ada voltmeternya. Jika sudah sesuai 5 volt maka kita bisa menyalakan saklarnya. Ini jika sudah menyala maka displaynya akan tampil di sini. Smartbox Assistant siap digunakan. Nah, di situ udah ada voice-nya. Fitur yang pertama di sini kami akan mengenalkan fitur tombol, yaitu ada 3 tombol di sini. Coba pencet warna hitam. Di sini gunanya Menampilkan untuk jam dan suhu real time. suhu real time. Selanjutnya warna putih gunanya untuk kalibrasi. Smartbox Assistant siap digunakan. Selanjutnya warna merah di sini untuk menyalakan Bluetooth. Bluetooth diaktifkan. Ini kita coba koneksikan ke perangkat. Nah, di sini udah bisa terdengar ya suara lagunya dari perangkat teman kami di sini. Ini LED-nya juga bisa kedap-kedip sesuai dengan frekuensi suaranya di sini. Di sini juga ada amplifier yang gunanya untuk memperbesar atau memperkecil suaranya. Selanjutnya ini adalah halaman login pada website project kami Smartbox. Pertama kita masukkan password terlebih dahulu. Lalu ini tampilan monitoring. Sini ada suhu ruangan, lalu ada sensor gas atau asap, dan ketiga ada gerakan peer. Lalu di bawahnya ada grafik sensor secara real time. Lanjut ke dashboard. Dashboard ini terdiri dari 4 bagian fitur-fitur. Yang pertama ada jadwal creating voice, lalu ada jadwal alarm deployer, yang ketiga ada jadwal otomatis stop kontak, yang keempat ada pusat kontrol manual. Yang pertama kita masuk dulu ke jadwal getting voice. Nah, di sini kita ada jadwal greeting voice. Yang pertama di sini kita edit aja yang udah baru. Misalnya di sini namanya ada pagi, jam mulainya itu 20.00. Terus jam selesainya misalnya 23.15. Karena di sini udah 23.15, kita naikin lagi supaya suaranya muncul. Misal 23.30. Kostum detiknya, cooldownnya 20 detik. Selanjutnya ini suaranya, apakah mau random atau kita pilih suara sesuai kemauan kita. Di sini kita ada library sebanyak 40 suara. Selanjutnya sini ada penjadwalannya, hari aktif. Di sini kita setel hari Minggu. Lanjut kita simpan perubahan. Pertama kita aktifkan dulu. Ini akan mengaktifkan sensor peer. Yo, Aero in the house. Mau dibantuin ngerjain tugas atau sekedar nyari hiburan? Selanjutnya di sini ada halaman jadwal alarm deployer untuk menjadwalkan tambahan alarm jadwal untuk pengingat. Di sini kita masukkan namanya siang, lalu sini ada jam alarmnya. Kita setting terlebih dahulu jam 23:21. Selanjutnya di sini ada setting pada suara-suaranya. Misalkan kita setting tracknya menampilkan jam suhu dan real time. Di sini kita pilih hari pada hari Minggu. Lalu pada tampilan buzzer kita nyalakan untuk membunyikan buzzernya. Selanjutnya pada penjumlahan mengulang kita pilih 2 saja. Lalu di sini status awal, jika off dia akan menyimpan jadwalnya non aktif, jika on dia akan aktif. Kita coba yang on off, dia akan menunjukkan status non aktif. Jika on, dia akan menampilkan status dan lalu buzzer berbunyi.
menampilkan jam dan suhu real time. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jadwal stop kontak. Di sini kita isi dulu, misalnya namanya nyala malam. Di sini kita setting stop kontak 2. Di sini ada 2 pilihan stop kontak. Lanjut di sini jadwalnya kita setting. Semua sudah sesuai, kita simpan jadwalnya. Stop kontak 2 dinyalakan. Karena sudah sesuai jadwalnya, maka stop kontak 2 akan menyala. Maka stop kontak 1 yang dihubungkan ke kipas tidak nyala. Di sini jam 23.25 nanti dia akan mati pada stop kontak 2. Kita tunggu. Stop kontak 2 dimatikan. Sudah sesuai jadwal di sini. Jadwal stop kontak berhasil. Oke. Selanjutnya di sini di menu dashboard ya. Jadi kan ini ada banyak pilihan menu ya. Di sini juga ada pusat kontrol manual ya, yang dimana di sini kita tuh bisa menyalakan dan mematikan stop kontak atau sensor-sensor yang ada di dalamnya secara real time gitu. Tujuan dari sini adalah untuk membuat sebuah kontrol manual ya, agar kita bisa mengecek semua sensor serta stop kontak apakah sudah dalam kondisi baik atau belum. Contohnya di sini ada motion control relay ya. Kalau kita nyalakan di sini, maka relay akan Stop menyala. kontak 1 dinyalakan. Saat dimatikan, dia akan Stop mati. kontak 1 dimatikan. Nah, di sini kan secara manual gitu, nggak perlu kita nungguin jadwal gitu kan. Ini juga bisa nyalain stop kontak 2. Nggak usah. Lalu di sini juga bisa nyalain Bluetooth juga ya sebagai uji coba. Jadi secara kontrol manual itu di sini. Bluetooth diaktifkan. Nah, terus dimatiin lagi. Bluetooth dimatikan. Terus juga ada cek relay apakah berfungsi dengan baik ya kan. Nah, kalau nyala berarti dia baik gitu. Terus yang ada suara apa aja yang tersedia dalam ESP Smartbox ini ya. Contohnya di sini ada, kita coba suara ini ya. Stop kontak 2 dimatikan, kita klik play. Stop kontak 2 dimatikan. Jadi ini sebagai pusat manualnya, sebagai pengecek gitu ya, apakah semua dalam Smartbox ini sudah dalam kondisi baik. Nah, selanjutnya di sini ada sensor gas ya, kontrol sensor gas yang dimana di port 1 ya, yang dicolok di sini. Ini kan port 1 adalah kipas ya. Jadi dia tuh akan menyala ketika antara ada kedeteksi gas ya, atau mungkin ada suhu ya, suhu ruangan. Misalkan kita tulis parameternya itu pengen di port 1 menyala ketika suhu ruangan 38 C, yang dimana di sini bisa buat mengatur suhu juga gitu loh. Ketika suhunya sudah mencapai ambang batas yang kita tentukan, ini kan bisa diubah-ubah nih. Tuh 41 ya. Kalau kita turunin, ini kan suhu asli sekarang, kita turunin sampai di bawah dia, maka dia akan menyala. Sensor suhu di luar ambang batas. Stop kontak 1 dinyalakan. Nah, stop kontak 1 akan dinyalakan sebagai default ya. Di sini juga bisa dimatikan gitu kalau emang nggak mau suhunya, pas suhunya naik dia tuh Sensor suhu di luar ambang batas. ya. Stop kontak 1 dinyalakan. Ya kurang lebih seperti itu. Selanjutnya di sini ada sensor gas ya. Sensor gas juga default di port 1 ya. Jadi misalkan Smartbox ini ditaruh di ruangan kayak dapur ya kan, untuk ketika kedeteksi sebuah gas langsung dicolok suatu ventilator gitu kan di jendela untuk mengeluarkan gasnya. Nah, di sini parameter gasnya juga bisa diatur gitu biar nggak terlalu sensitif atau terlalu sensitif juga. Contohnya misalkan saya atur di sini di bawahnya 14 pm, Gas atau asap terdeteksi. dia akan terdeteksi. Stop kontak 1 dinyalakan. Dia sama Stop kayak kontak 1 dinyalakan. dia sama Stop kontak 1 dinyalakan. dia sama banget kayak sensor suhu. Nah, bedanya di sini ya, kita tuh cukup taruh gas. Di sini kan ada sensor gas ya.
Ini kita tinggal taruh gas ya. Ini kan kita set parameter misalkan di sini 19 ya. Jadi kalau misalkan si parameter 14-nya ini mencapai 19 pm ya atau mendeteksi sebuah gas, dia akan menyala gitu. Tapi di sini biar lebih dipermudah lagi. Sebentar, ini agak lama ya. Gas atau asap Nah. terdeteksi. Tuh. Stop kontak 1 dinyalakan. Tuh. Gas atau asap terdeteksi. Saat Stop kontak 1 dinyalakan. ada suatu gas ya kedeteksi ya, di mana ppm-nya naik ya, otomatis si stop kontak ini akan menyala gitu. Sebagai default kalau misalkan di sini dicolok sebuah ventilator untuk keluar ruangan gitu, sehingga gasnya nggak mengumpul di dalam suatu ruangan. Terus selanjutnya di sini ada sensor PIR ya, gerakan ya. Kalau kita kembali ke beranda, di sini kita bisa mendeteksi gerakan berapa. Oke, mati bentar. Berapa gerakan orang dalam sehari gitu. Misalkan kita mau tahu nih saat kita pergi keluar ya, itu ada berapa orang yang datang ke ruangan kita, itu bisa kedeteksi berapa gerakan. Sebenarnya tadinya di sini mau ditambahin sebuah kamera gitu kan, cuman budgetnya akan terlalu lebih mahal gitu. Jadi pas ada gerakan pengennya sih dia langsung moto gitu siapa yang datang gitu. Cuman untuk memperagakan aja kalau ini support sebuah kamera ya. Ini contohnya sudah ada gerakannya gitu. Example lebih kecilnya gitu. Ini juga bisa direset lagi kalau misalkan emang saat kita pergi nih kita mau tahu nih ada berapa gerakan yang akan terjadi di ruangan kita, dan ini akan mendeteksi gerakan manusia doang, jadi nggak akan bisa gerakan binatang atau hewan-hewan apapun. Dia cuma bisa ngedeteksi suara manusia, gerakan manusia gitu ya. Terus di sini ada apa lagi ya, sleep mode ya. Di sini itu sleep mode, jadi ketika ini diaktifkan ya, maka lampu-lampu yang ada di sini ketika tidak sensor PIR nggak menerima gerakan, dia akan mati gitu, sehingga lebih safe mode gitu, meskipun nggak begitu efek ya, karena di sini kita pakainya colokan AC gitu. Nah di sini ada prioritas relay ya, yang dimana stop kontak 1 ya ini selalu bertabrakan ya kan. Di sini bisa dikontrol ya, di sini juga kalau misalkan ppm-nya di atas ambang yang kita batasin nyala juga. Terus kalau misalkan DS32 sensor suhunya kedetek Sensor suhu di luar ambang ya, batas. dia juga Stop bakal kontak 1 kedetek. dinyalakan. Nah di sini ada suatu prioritas ya, prioritas. Jadi kalau misalkan yang di keatasin prioritasnya, maka peringatannya itu akan di paling atas kan gitu. Sementara misalkan ada peringatan dari, contohnya di sini ada jadwal otomatis yang kita buat sebelumnya, itu nggak akan dieksekusi. Yang diprioritaskan ini kalau misalkan ada suatu gas bahaya gitu. Jadi ada prioritasnya. Di sini juga ada voice command ya, yang rencananya mungkin akan selesai. Jadi misalkan kita ngomong voice command merintahin dia ya, terus di atasnya ternyata ada sensor gas yang mendeteksi sebuah gas, maka portnya itu ada prioritas gitu, sehingga yang diprioritaskan tuh yang menyala ya yang dari sensor gas ini ketimbang dari voice command kita gitu. Udah sih, gak ada yang bisa dinyalain lagi, paling ini ya yang sebelumnya nyalain Stop kontak 2 dinyalakan. secara secara manual ya. Stop kontak 2 dimatikan. Tanpa harus kayak buat jadwal ya. Jadi emang ini tuh khusus untuk seperti pengaturan sebenarnya, cuman untuk ngetes uji apakah sensor-sensor bekerja dengan baik tuh ada di pusat kontrol manual ini gitu ya. Oke, selanjutnya di sini rencananya ya ini ada sebuah AI assistant ya, yang direncanakan kalau misalnya kita ngomong kayak contoh Jarvis gitu ya, nyalakan Bluetooth gitu ya, nyalakan AI mode, dia akan aktif sehingga nanti ya di dalam sini mic, kita udah sediain mic juga di sini ya. Di dalam sini dia akan mengkonversi menjadi teks ya. Lalu dari teks itu akan di-generate di ChatGPT, lalu di-generate lagi lewat TTS gitu, speak to text ya. Text to speech ya. Sehingga nanti akan dikeluarkan lagi lewat speaker gitu, kayak tanya jawab itu sebenarnya. Cuman di sini karena terpacunya waktu ya, sehingga mungkin AI assistant ini hanya ada wadahnya doang sih untuk saat ini, jadi nggak benar-benar bisa diaktifkan gitu. Tapi rencananya kedepannya mungkin kalau mau dikembangin bisa ditambahkan sih, termasuk kamera tadi ya untuk mendeteksi gerakan gitu.
Kalau misalkan ada gerakan dia langsung moto gitu kan. Sehingga kan ini bisa membantu sebagai asisten keamanan juga ya kan untuk sebuah smart box, smart box asisten.